Itu saya rasa itu tim-tim elit yang didaftarkan itu. Seperti Wahana kan, Queen. Pokoknya kita siap-siap dukun lah. Oh, tak mau apa Pak. Mau untuk pelatihan nih. Bapak ini ketua pelaksana atau ketua umum daripada turnamen bola voli ini? Saya ini ketua umumnya Pak Yana. Jadi ada ketua pelaksananya. Ada ketua pelaksana dia. Ngapa kau tak cakap dari semalam? Dapat kita undang ketua pelaksana sekali. Saya lupa. Tadi dia lupa nak kesini nih. Itu macam. Itu. Itu Kiki kapan melaksanakan turnamen itu? Ya, insya Allah itu paling cepat tanggal 20 Juli. Dalam rangka? Ini kita ingin menyambut 17 Agustus. Jadi puncaknya itu nanti 17 Agustus kita setting waktu dia. Artinya setelah apel masih ada benda tuh. Mungkin ini bisa jadi saat 17 Agustus itu final. Oh gitu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tapi dimulai 20 Juli. Bulan ini ya. Bulan ini. Jadi dah apa persiapan yang dah lakukan? Oh, kebetulan tadi kita gotong royong udah persiapan baleho, apa nama tuh, umbul-umbul. Lepas itu pago udah selesai, tinggal jaring lagi. Pago untuk Pago papan. Di samping di luar di areal kantor desa. 1 meter melebihi batu. Oh gitu. Nah itu. Ngapa tak langsung di luar aja atau di batas tanah kantor desa? Oh itu susah nonton. Jauh betul. Oh jadi itu untuk membatas penonton gitu. Itu benar batas nonton. Ya silakan nonton tempat kita ni. Nah, dekat-dekat lagi. Iya sama dengan orang main bola kaki penalti orang dekat gawang. Dekat lagi. Padahal tak dibenarkan ya. Tak dapat tegah dia. Lagi ni katanya terbuka secara umum, betul? Open turnamen tetapi kita mempunyai syarat-syarat tertentu. Apa tuh? Jadi syaratnya yang pertama itu warga negara Indonesia. Warga negara asing tak boleh? Tidak boleh. Artinya dia punya KTP Indonesia. Lepas itu kita terbukanya Riau Kepri. Di situ di brosur tuh kan. Di situ sudah ada undangan yang dilayangkan ke Kepri ke Dumai ke Bengkalis ke Mutlak Panjang. Sudah. Ada undangannya. Sudah. Itu. Buktinya di Bengkalis itu paling banyak tim yang mendaftar. Di Kabupaten Siak ada sekitar 1 atau 2. Selain Bengkalis dan Siak mana yang sudah daftar? Di Meranti ada. Meranti. Cuma belum sampai lah tanya sama belum, tak ada. Berapa kira panitia siap menampung klub putra dan putri ini nanti? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sekarang ini dari Bengkalis, dari Meranti, dari Siak itu udah kira berapa klub yang daftar? Itu kalau untuk yang putra itu lebih kurang sekitar 26. 26 tim. Itu baru putra. Mendaftar. Putra. Putri belum? Yang putri itu sekarang sudah mencapai 13 sampai 14 tim. Itu dari yang paling banyak ini daerah mana nih? Bengkalis. Bengkalis. Pak. Berarti Bengkalis antusias. Artinya Pulau Bengkalis. Di Pulau Bengkalis macam depan nih? Pambang. Gitu macam di Bengkalis Kota. Tuh. Kemudian biaya pendaftarannya macam mana? Jadi kalau untuk biaya pendaftaran itu kalau untuk tim putra itu kan di brosur itu kan 350.000. 350.000 putri? Ya, putri juga 350.000. Cuma biasanya kan tim putri itu kan lebih rendah daripada tim putra. Rendahnya di postur tubuh maksudnya tuh? Dah. Jumlah. Jumlah. Lebih kecil ya jumlahnya. Cuma nanti kan kita di technical meeting itu nanti teknis ya Pak, karena brosur itu kan sudah kita layangkan. Nanti tak mungkin diubah-ubah pula kan. Gitu. Di dalam surat yang dilayangkan itu ada sistem permainan tak ada, cuma undangan itu aja tok. Tak ada. Kalau untuk sistem permainan kita sistem gugur. Gugur aja. Makanya kita tim itu harus banyak. Jadi lambat selesai dia. Untuk sekarang ini ada beberapa panitia yang dah dibentuk nih. Kalau panitia tuh banyak Pak.
hampir 45 orang. Tapi kalau tengok pada gotong royong tadi, paling yang datang 15 orang. Macam tu. Mungkin dia sibuk kan. Sibuk, Sibuk iya. kerja. Apalagi tengah hari, tak penat tak apa. Banyak kerja kan, kita tak dapat pula nak maksa gitu. Terus ini katanya masalah pendaftaran untuk yang luar beda, yang dalam beda, betul tu? Kalau itu Pak, ini kita tergantung Pak Kepala Desa. Karena kita ni panitia, kita sebagai ketua tetap menetapkan hal itu Pak. Menetapkan macam mana? Menetapkan berapa jumlahnya, itulah dia, baik di luar maupun di dalam. Cuma manalah tahu kan, mungkin kebesaran hati Pak Kades ingin menyumbangkan pendaftaran itu untuk sedesa Bandul ini agak ringan, tapi panitia tetap tahunya segitu. Oh, panitia tetap tahunya segitu. Ya. Karena kita sudah musyawarah, komitmen kita, artinya duit pendaftaran itu adalah operasional panitia. Untuk keperluan panitia. Kegiatan panitia. Yang Selama turnamen. Yang minumnya, yang snack-snacknya, mungkin dan lain-lain. Biaya wasit macam? Biaya wasit ini itu kita minta bantu pada Pak Kades Pak. Ada didatangkan dari luar wasit? InsyaAllah ada Pak. Itu dari PBFSI Kabupaten Pulau Meranti. Kalau saya ni tak pakai luar tu, macam mana? Bisa tak? Ini Pak, kita open turnamen harus memerlukan izin dari PBFSI. Kalau tidak kita dianggap ilegal. Iya. Nah, nanti kita misal kata ditanya ini, nanti kita tak bisa jawab. Misal kata ni adalah perkelahian atau macam mana, kita nak ngadu ke siapa kalau tak PBFSI? Karena dia punya badan hukum. Jadi segala hal dalam turnamen ketika terjadi sesuatu dapat ngadu ke mak atau bapak gitulah. Itulah jelasnya tak? Yang bertanggung jawab lah kan kita tu. Terus saya baca di info tu hadiahnya lumayan besar nih, 18 juta. Itu betul ke Pak Takah nambah atau turun? Ini memang saya rasa ini kalau untuk sekecamatan Tasik Puteri Puyu, ini kita ni paling besar hadiah ni. Karena di situ kan 18 juta tu kan total hadiah ni. Artinya ini bukan 18 juta. Karena apa? Karena itu total hadiah itu belum termasuk piala. Ada piala, ada piagam. Jadi 18 juta itu kalau kita buka aja lah Pak Dah kita bincang-bincang, untuk putra itu kita maksimalkan 5 juta yang juara 1. Berarti rentetan dia yang 2, 3, 4 tu dah tahu berarti kan. Kalau juara 1 5 juta kan gitu. Oh, istilahnya paling banyak hadiahnya 18 juta untuk 1, gitu. 2 dan 3 gitu. Jadi kalau putri itu InsyaAllah kita maksimalkan 4,5 juta atau 4 juta. Tapi ini apakah sudah fix atau belum nih? Sudah fix itu Pak. Artinya gini, hadiah itu tidak akan berkurang, mungkin bertambah. Gitu. Karena kita juga menyusun proposal-proposal ke sini ke sana gitu kan. Sudah ada yang mensponsori? Kalau saya rasa kalau untuk yang pasang baliho itu sudah ada. Menawarkan baliho berarti itu sponsor. Kalau dia tidak sponsor, tak beranilah dia pasang baliho. Boleh tahu dia siapa je kan sponsor? Gitu. Kita InsyaAllah itu Bapak Dedi Putra, itu Ketua Umum PBFSI Pulau Meranti. Itu salah satunya Pak. Yang lain itu mungkin belum tahu lah saya kan. Gitu. Ada sponsor di dalam namanya macam dulu kan biasanya kita mengumumkan dana entah macam mana. Oh itu tak ada. Tak ada. Dari kedai-kedai tak ada, dari pengusaha-pengusaha. Tak ada. Cuma ini kita kan untuk kebersihannya. Jadi warung-warung itu kita minta untuk anak-anak yang bersih kebersihan itu. Gitu. Jadi tidak kotor di perkarangan itu aja. Pokoknya di tempat orang nontonnya tak kotor lah ya. Tak kotor. Gitu. Jadi biaya itu diambil nanti setiap hari gitu. Setiap warung. Setiap itu hari. Ada Pak panitia khusus itu. Jadi kita tak tahu tuh masalah itu. Gitu. Itu panitia lapangan lah ya. Itu panitia lapangan kita tak tahu. Jadi siapapun nak diupah nanti upahlah. Tak budak kecil kan. Entah yang muda gitu. Yang penting bersih. Dan sejauh ini persiapan untuk yang betul-betul apa nih KQ macam mana? Seperti apa nih? Kalau untuk persiapan itu hampir 60%, 70% lah Pak. Karena sebelum technical meeting ni kita belum bisa nyusun kan. Itu aja. Technical meetingnya bila? Hari Minggu. Tanggal 17. Minggu besok? Jadi kalau sudah technical meeting baru kita tahu macam mana nih. Karena kalau untuk lapangan dan
perlengkapan saya rasa sudah hampir maksimal lah. Lapangan kita sudah ada kan. Iya, lapangannya cantik. Udah lawo, tinggal jaring aja lagi. Lepas itu cuma persiapan lain itu aja yang lagi. Misalnya panitianya, perlengkapannya gitu kan, linesman-nya kan orang kita semua nih. Itu aja lagi. Jadi juri utama dari luar. Kalau linesman jaga garis tuh dalam itu semua. Tetap orang kita. Dan dia pun sudah diajar untuk semuanya. Ada di latihan lah ya. Sudah dipraktekkan. Diusahakan macam dewan wasit kan, dewan wasit yang di luar. Itu penginapan dia bolak-balik atau diinapkan? Itu tergantung yang menjadi wasit, Pak. Kalau dia nak nginap, kita sediakan nginap. Kalau nak balik, kita balikkan. Yang jelas kita mau dia membantu kita, itu aja. Kalau masalah finansial, saya rasa tidak ada masalah. Harapan ketua umum untuk turnamen bola voli ini macam mana, Kiki? Saya kalau masalah harapan nih, Pak, bukan hanya turnamen bola voli aja. Banyak nih harapan nih Desa Bandul nih. Apa tuh? Ya kan? Luahkan lah. Bukan hanya turnamen bola voli gitu. Ya harapannya yang pertama tuh kita memang membuka turnamen bola voli, tetapi juga kita membuka kesadaran masyarakat Bandul nih. Terkaitannya ya tetap masyarakat. Kenapa kita buat turnamen bola voli? Turnamen apa-apa aja lah. Ini tergantung masyarakat, Pak. Karena antusias masyarakat yang kita butuhkan. Yang pertama, perkembangan ekonomi dia kita lihat. Dari segi olahraga nih atau bola voli nih bisa tidak meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini artinya bukan hanya dia tuh berjalan di Desa Bandul. Kalau pribadi saya tidak itu yang saya butuhkan. Boleh orang berjalan ke Desa Bandul, tetapi macam mana dengan ekonomi masyarakat Desa Bandul? Apakah dengan orang tu berjalan ke Desa Bandul, ekonomi kita bisa meningkat? Ini kan PR bagi kita nih. Jadi setidaknya kita buat kegiatan itu ada keuntungan bagi masyarakat. Ada perubahan ekonomi. Ada feedback dia. Gitu. Menurut apa nih? Andalan Bandul nih Kiki di mana nih? Andalan Desa Bandul nih, klubnya lah. Klubnya. Saya nih tetap yang klub saya sendiri nih. Iya dah. Saya klub sendiri nih. Kalau kemarin gimana dia menang? Kemarin tuh Leversa Landing. Untuk Desa Bandul. Cuma ini kan open turnamen, tidak menutup kemungkinan yang tim di Bandul ini mendatangkan orang luar. Itu. Apa? Bond. Bond. Cash bond. Habis bond cash 3. Jadi sebagaimana yang dicakap Topa tadi, yang diandalkan klub sendiri, berarti macam dah ada. Untuk Desa Bandul ni klub saya ni macam nak didatangkan. Dah ada, Pak. Kita mungkin masuk satu tim ni cuma kita untuk meramaikan ni, insya-Allah. Iya. Walaupun awak tak tahu main ni kan. Untuk Bandul sendiri ni dah banyak yang daftar belum? Alhamdulillah, ini kalau untuk Desa Bandul untuk yang putra ini lebih kurang 6 sampai 7 tim. Untuk Tasik Puteri Puyuh? Itu banyak, Pak. Cuma yang paling banyak tu dari Pulau Bengkalis. Pokoknya di daerah awak dah banyak daftar gitu ya. Sudah banyak daftar. Sudah ada juga gitu. Yang luar tentu kan diutamakan kan. Lebih banyak kan turnamen gitu kan. Turnamen open turnamen gitu. Yang jelas yang paling antusias tu Kecamatan Bengkalis. Itu saya rasa itu tim-tim elit yang didaftarkan itu. Seperti Wahana kan, Queen. Pokoknya kita siap-siap dukun lah. Tak mempan, Pak. Waktu pelatihan ni. Itu tak mempan. Iya, macam mana pun kalau ada skill, dukun tak mempan. Yang utama tu skill ya. Yang pertama tu skill. Okeylah, terima kasih Bola Kosong ni. Okey, Pak. Sekali lagi, sehat selalu. Siap. Sukses turnamennya. InsyaAllah.